Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah penelitian kami yang berjudul Inovasi Bioplastik Berbasis Selulosa Bakteri untuk Kemasan Pangan Sekunder Ramah Lingkungan dengan skema penelitian tesis magister yang dilaksanakan pada tahun 2025. Tim penelitian kami terdiri dari 3 orang yang diketuai oleh Ibu Profesor Dr. Nur Arfayanti SSI MSI selaku dosen biologi pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Dengan anggota tim yang pertama Bapak Dr. Laode Ahmad Nur Ramadan SSI MSI yang merupakan dosen dari program studi kimia pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo, dan Aminah Mariani yang merupakan mahasiswa program studi Magister Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo. Adapun hal yang melatar belakangi melakukan penelitian ini adalah karena makanan kemasan telah mengalami peningkatan baik dalam skala konsumsi maupun produksinya, sehingga mendorong inovasi terhadap plastik kemasan pangan. Plastik kemasan pangan sendiri berdasarkan lapisannya terbagi menjadi 3, yaitu kemasan primer, sekunder, dan tersier. Sekitar 99% plastik di dunia masih berbasis bahan bakar fosil, sementara hanya 1% yang berasal dari bahan alami seperti pati. Dan untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, diperlukanlah inovasi plastik yang lebih ramah, seperti mengganti plastik sintetik yang selama ini kita gunakan dengan plastik yang dapat terdegradasi secara alami. Di antara keempat bahan tersebut, selulosa merupakan polimer yang paling melimpah yang dapat diperoleh dari tanaman maupun juga dari hasil sintesis bakteri. Pembuatan selulosa bakteri membutuhkan bahan yang mengandung karbohidrat dan nitrogen, salah satunya limbah cair sagu. Penelitian sebelumnya telah mengembangkan selulosa bakteri dari limbah cair sagu sebagai plastik kemasan primer, tetapi belum untuk kemasan sekunder pangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan biopolimer terbarukan berbahan limbah cair sagu yang memiliki kekuatan mekanik tinggi namun tetap mudah terdegradasi, dan diharapkan memiliki hasil yang dapat mempercepat produksi plastik ramah lingkungan dengan sifat menyerupai plastik sintetik serta mengurangi dampak negatif limbah cair sagu terhadap lingkungan. Adapun hasil dari penelitian yang telah kami lakukan, yang pertama kami sajikan adalah hasil analisis gugus fungsi. Di sini kami membandingkan bioplastik yang telah berhasil kami buat dengan formulasi tambahan beberapa bahan dengan selulosa bakteri yang murni, dan didapatkan nilai gelombang pada spektrum FTIR ini tidak jauh berbeda, sehingga dari hasil ini menandakan bahwa bioplastik ini masih berbasis selulosa bakteri. Selanjutnya adalah hasil dari uji karakteristik fisik bioplastik. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa nilai ketebalan meningkat dari sampel A1 ke A4, dan keempatnya masih masuk dalam Japanese Industrial Standard. Untuk kadar air sendiri menurun drastis dari 30,6% pada sampel A1 ke 12,15% pada sampel A4. Selanjutnya adalah kelarutan dan daya serap air. Pada parameter ini menurun seiring peningkatan bahan campuran yang menunjukkan peningkatan sifat hidrofobik dan ketahanan terhadap kelembapan. Kemudian laju transmisi uap air. Nilai ini juga menurun dengan sampel A4 yang memiliki nilai terendah, yaitu secara keseluruhan sampel A4 ini menunjukkan karakteristik fisik yang paling optimal untuk aplikasi kemasan. Selanjutnya adalah hasil dari uji karakteristik mekanik bioplastik. Diawali dengan hasil stabilitas termal menggunakan analisis termografimetri, di mana dari keempat sampel menunjukkan stabilitas termal yang cukup baik. Uji karakteristik mekanik bioplastik selanjutnya adalah buat tarik, perpanjangan putus, dan modulus Young. Dan dari hasil yang didapatkan, sampel A4 menunjukkan performa mekanik yang paling optimal dengan kekuatan tarik tertinggi, fleksibilitas terbaik, dan elastisitas yang masih dalam batas wajar. Pengujian yang paling terakhir kami lakukan adalah uji biodegradasi bioplastik. Dan di sini telah kita tampilkan hasil analisis morfologi permukaan yang kami analisis menggunakan scanning elektron mikroskop. Dan dapat dilihat bahwa pada sampel bioplastik yang belum didegradasi, terlihat bahwa permukaannya relatif halus, minim tekstur atau partikel, material masih utuh, dan belum mengalami pelapukan atau interaksi lingkungan.
Namun, pada sampel bioplastik yang didegradasi di lingkungan tanah, terlihat permukaan yang sangat bertekstur dan tidak beraturan. Hal ini diakibatkan oleh tanah yang memicu degradasi aktif yang disebabkan oleh mikroorganisme, kelembapan, dan enzim yang menyebabkan pelapukan struktural. Dan pada sampel bioplastik yang didegradasi di lingkungan perairan, terlihat permukaan bertekstur sedang, terdapat partikel dan struktur berserat. Degradasi lebih lambat kemungkinan karena difusi terbatas dan aktivitas mikroba yang berbeda. Dan hasil pengujian degradasi bioplastik di lingkungan tanah memperlihatkan pengurangan berat bioplastik paling besar terjadi pada sampel A1 dan presentasi pengurangan paling kecil terjadi pada sampel A4. Dan presentasi kehilangan bioplastik berkorelasi juga dengan laju degradasi bioplastik. Laju degradasi paling tinggi terjadi pada sampel A1 dan yang paling kecil terjadi pada sampel A4. Hasil pengujian degradasi bioplastik di lingkungan tanah memperlihatkan hal yang sama, di mana pengurangan berat bioplastik paling besar terjadi pada sampel A1 dan yang paling kecil terjadi pada sampel A4. Begitu pula dengan laju degradasinya, yang paling tinggi yaitu pada sampel A1 dan yang paling kecil adalah pada sampel A4. Itulah yang bisa kami sampaikan pada video kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi sebagai pemberi dana dan Universitas Halu Oleo sebagai institusi kami yang sudah memfasilitasi kami selama penelitian. Semoga penelitian ini bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk kami dan institut, namun juga untuk bumi kita tercinta.